Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengembangan Model Prediksi Konsumsi Bahan Bakar berbasis karakteristik beban operasi untuk optimasi manajemen inventory di PLTD XYZ. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas TNDA yang dibimbing oleh Ibu Nova Pangastuti STMT dengan saya Mirza Dedi Suhardi bersama rekan saya Muhammad Abdul Aziz Soleh dan Gigih Rosadi. Presentasi skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk gelar kesarjanaan pada program studi teknik industri jenjang pendidikan strata 1 program studi Industrial Engineering BINUS Online Universitas Bina Nusantara. Pada presentasi ini, pembahasan dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, bab 1 untuk pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, landasan teori, yang memuat teori-teori yang menjadi dasar penelitian. Ketiga, proses desain, yang menjelaskan metode penelitian, data yang digunakan, serta tahapan analisis. Untuk keempat, hasil dan pembahasan yang merupakan inti penelitian meliputi hasil analisis regresi, forecasting, hingga optimasi inventory bahan bakar. Yang terakhir, simpulan dan saran yang berisi kesimpulan penelitian serta rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Sebagai pendahuluan, PLTD XYZ merupakan infrastruktur strategis yang memasok listrik bagi distrik Okusi. Pembangkit ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 17,3 MW dan beroperasi dalam kondisi island mode, yaitu sistem yang tidak terhubung dengan jaringan interkoneksi besar, sehingga seluruh kebutuhan beban harus ditanggung oleh pembangkit lokal. Beban listrik yang dilayani bersifat fluktuatif mengikuti aktivitas masyarakat. Kondisi ini menyebabkan mesin sering beroperasi pada beban parsial, terutama saat permintaan rendah. Operasi pada beban parsial berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar spesifik dan menurunkan efisiensi pembangkitan. Karena PLTD ini menjadi sumber utama listrik wilayah Okusi, maka efisiensi dan keandalan operasi menjadi sangat penting. Energi listrik merupakan elemen fundamental dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan listrik yang andal juga menjadi bagian penting dalam pencapaian SDG 7, yaitu akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan, serta SDG 8 terkait pertumbuhan ekonomi. Timor Leste sendiri menargetkan elektrifikasi 24 jam melalui National Strategic Development Plan 2011 sampai 2030. Namun, wilayah terpencil seperti Okusi ini masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel untuk menjamin kontinuitas pasokan listrik. Ketergantungan terhadap PLTD menjadi aspek keandalan dan efisiensi operasional sebagai faktor yang sangat krusial karena biaya bahan bakar merupakan komponen terbesar dalam operasi pembangkit. Oleh karena itu, pengelolaan konsumsi bahan bakar yang efisien menjadi kunci dalam penyediaan energi yang berkelanjutan. Dalam praktik operasional PLTD terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama, operasi pada beban parsial cenderung meningkatkan konsumsi bahan bakar. Yang kedua, efisiensi pembangkitan dapat menurun apabila pola operasi tidak optimal. Yang ketiga, data operasional pembangkit sebenarnya tersedia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk analisis efisiensi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana karakteristik beban operasi PLTD, lalu bagaimana pola konsumsi bahan bakar pada berbagai tingkat beban, dan yang terakhir, seberapa kuat hubungan antara beban operasi dan konsumsi bahan bakar. Pertanyaan ini menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi operasional pembangkit berbasis data. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama adalah menganalisis karakteristik hubungan antara beban operasi dengan konsumsi bahan bakar pada PLTD XYZ, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh perubahan beban terhadap kebutuhan bahan bakar. Tujuan kedua adalah melakukan peramalan beban listrik menggunakan metode time series, yaitu metode ARIMA untuk memprediksi kebutuhan listrik pada periode mendatang.
Selanjutnya, tujuan ketiga adalah menentukan level safety stok bahan bakar yang optimal dengan mengintegrasikan hasil peramalan beban listrik dan model prediksi konsumsi bahan bakar. Dengan demikian, pengadaan bahan bakar dapat dilakukan secara lebih tepat dan risiko kehabisan stok dapat diminimalkan. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pengambilan keputusan pengadaan bahan bakar. Bagi pengelola pembangkit, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja mesin dan pola konsumsi bahan bakar. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mendukung kebijakan pengelolaan energi, khususnya pada wilayah yang mengandalkan PLTD. Sedangkan bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang sistem energi. Selain itu, dalam pengembangan peramalan dan manajemen inventory. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Baik, terima kasih Pak Mirza untuk penjelasannya. Selanjutnya saya Muhammad Abdulaziz Soleh akan menjelaskan bab 2 landasan teori, di mana mesin diesel sebagai prime mover pembangkit. Mesin diesel pada pembangkit listrik berfungsi sebagai prime mover, yaitu komponen utama yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan generator. Pada gambar 2 kita bisa lihat siklus 4 langkah mesin diesel. Pada langkah pertama, piston bergerak ke bawah, udara masuk, piston bergerak menuju bottom dead center. Kemudian pada langkah kedua, piston akan bergerak ke atas mengkompresi udara yang sebelumnya masuk. Selanjutnya, 10 derajat sebelum top dead center, fuel dimasukkan oleh injektor dan terjadilah ledakan atau pembakaran. Pada langkah keempat, piston akan bergerak ke bawah untuk langkah usaha. Dan terus eh, prosesnya itu akan terus berulang. Kemudian, island mode dalam sistem tenaga listrik merupakan kondisi operasi di mana suatu sistem tenaga listrik lokal seperti microgrid yang terdiri dari berbagai sumber pembangkit termasuk diesel generator beroperasi secara mandiri tanpa tersambung ke jaringan listrik utama grid untuk memenuhi kebutuhan beban setempat. Berikut adalah ilustrasi operasi sistem island mode pada pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga diesel. Kita bisa lihat di sini adalah LTD yang ada di Okusi yang merupakan hanya satu-satunya. Kemudian output dari tegangannya itu adalah 11 kilovolt. Kemudian di step up oleh generator menjadi tegangan 20 kilovolt menuju transmisi jaringan. Kemudian sebelum digunakan oleh konsumer atau masyarakat Okusi diturunkan oleh step down transformer dari 20 kilovolt menjadi 220 volt. Beban operasi pembangkit listrik merupakan besaran daya listrik yang harus dipenuhi oleh pembangkit pada suatu periode waktu tertentu. Beban dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, antara lain daya keluaran sesaat, kilowatt atau megawatt, persentase terhadap kapasitas terpasang, atau energi listrik yang dihasilkan dalam interval waktu tertentu. Konsumsi bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga diesel, jumlah bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam periode operasi tertentu. Konsumsi bahan bakar total biasanya dinyatakan dalam satuan volume atau massa per satuan waktu seperti liter per jam, kilogram per jam, dan menggambarkan kebutuhan bahan bakar absolut selama operasi pembangkit. Riset gap dan kontribusi penelitian. Penelitian sebelumnya umumnya masih dilakukan secara terpisah, yaitu load forecasting, fuel consumption prediction, inventory optimization. Di mana load forecasting untuk meningkatkan akurasi prediksi beban listrik, fuel consumption prediction untuk memodelkan hubungan beban operasi dengan konsumsi bahan bakar minyak, inventory optimization menentukan kebijakan safety stock dan reorder point. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut menjadi satu framework pengambilan keputusan, khususnya pada pembangkit listrik tenaga listrik dalam sistem island yang memiliki keterbatasan pasokan bahan bakar minyak dan lead time pengadaan yang panjang. Di sini kita lihat pada tabel 1, analisis penelitian terdahulu dan posisi penelitian yang diusulkan. Ini adalah studi yang kita lakukan. Kita bandingkan dengan beberapa studi yang dilakukan oleh yang lain. Ada beberapa studi yang hanya penelitiannya membahas load forecasting saja. Ada yang juga fuel consumption prediction saja. Ada yang cuma dua, load forecasting dan inventory optimization. Namun, pada penelitian yang kita lakukan, kita mengintegrasikannya menjadi uh, satu framework, mengambil keputusan, load forecasting, fuel consumption prediction, inventory optimization, dan integrative framework. Begitu. Berikut adalah framework terintegrasi pengelolaan persediaan bahan bakar berbasis peramalan beban listrik. Kita bisa lihat pada kerangka terintegrasi ini, pada langkah pertama, kita akan memodelkan hubungan antara beban generator dan konsumsi bahan bakar menggunakan regresi linear sederhana. Ini kita bisa lihat
kita bisa ilustrasikan di mana sumbu X adalah beban generator, kemudian sumbu Y konsumsi bahan bakar kilogram. Di mana pada model regresi linear terdapat model matematis yaitu Y sama dengan beta 0 sama ditambah beta 1 dikalikan X ditambah E, di mana X dan Y seperti yang saya jelaskan sebelumnya, beta 0 intercept, beta 1 koefisien regresi, E error residual. Model ini digunakan untuk mengkuantifikasi pengaruh beban terhadap konsumsi bahan bakar dan menjadi dasar estimasi ke depan. Jadi ini tujuannya supaya kita bisa mengetahui model matematisnya ini. Nah, selanjutnya data historis yang kita dapat digunakan sebagai dasar untuk meramalkan beban listrik masa depan menggunakan model ARIMA, kemudian mengubahnya menjadi konsumsi bahan bakar melalui model regresi. Nah, nanti kita dengan bantuan Minitab, kita akan memodelkan beban listrik historis dan akan menghasilkan peramalan setelah 2 tahun. Nah, dari hasil peramalan ini kita bisa memperkirakan konsumsi bahan bakar, di mana sebelumnya kita sudah menemukan matematika modelnya dari regresi linear. Karena di sini kita akan memperkirakan konsumsi bahan bakar, di mana beban generatornya ini sudah kita dapat dari peramalan beban listrik A5. Selanjutnya kita akan melakukan menetapkan persediaan pengaman untuk mengantisipasi variasi permintaan dan ketidakpastian lead time pengiriman atau safety stock. Berikut ada rumusnya. Eh, Safety stock berfungsi sebagai buffer untuk melindungi terhadap fluktuasi permintaan dan keterlambatan pasokan sehingga operasi tetap berjalan andal. Kemudian kita menentukan titik persediaan di mana pemesanan ulang harus dilakukan agar tidak terjadi kehabisan stok. Di mana untuk mendapatkan rumus reorder point, kita harus mendapatkan rata-rata kebutuhan per periode, kita harus mengetahui lead time dan safety stoknya. Reorder point adalah level stok saat pemesanan ulang dilakukan untuk memastikan stok tersedia sebelum bahan bakar habis. Selanjutnya, pada bab 3 proses desain, lokasi dan data penelitian dilakukan di PLTD XYZ di distrik Okusi yang ada di negara Timor Leste yang beroperasi dalam island mode, sehingga seluruh kebutuhan listrik dipenuhi oleh pembangkit lokal atau hanya ada satu pembangkit saja. Data yang digunakan merupakan data historis bulanan periode dari Januari 2021 hingga Desember 2025, meliputi data produksi listrik, konsumsi bahan bakar, dan persediaan bahan bakar. Output penelitian menghasilkan framework terintegrasi yang menghubungkan forecasting beban listrik, prediksi konsumsi bahan bakar, dan optimasi inventory sebagai dasar pengambilan keputusan pengadaan BBM yang lebih akurat, proaktif, dan mendukung keandalan operasi pembangkit listrik tenaga diesel. Berikut adalah diagram alir penelitian secara keseluruhan, di mana pada diagram ini kita bisa lihat penelitian diawali identifikasi permasalahan operasional PLTD XYZ, kemudian dilanjutkan studi literatur dan pengumpulan data historis. Studi literatur dan pengumpulan data historis. Data kemudian dianalisis menggunakan ARIMA untuk memprediksi beban listrik. Hasilnya digunakan dalam model regresi untuk memperkirakan konsumsi bahan bakar. Selanjutnya dilakukan optimasi persediaan melalui perhitungan safety stock dan reorder point. Sehingga diperoleh rekomendasi pengelolaan bahan bakar yang lebih efektif dan mendukung keandalan operasional PLTD. Selanjutnya adalah pada gambar 6 kita bisa lihat kerangka penelitian model optimasi persediaan bahan bakar yang diusulkan. Ini melengkapi diagram yang sebelumnya. Di sini ada kerangka penelitian dari nomor 1 sampai 7. Data 1 adalah data operasional historis, yang di sini kita akan mengumpulkan data operasional pembangkit secara historis, di mana data-datanya kita kumpulkan yaitu produksi listrik per bulan, konsumsi bahan bakar, persediaan bahan bakar. Ini kita kumpulkan dari Januari 2021 hingga Desember 2025. Kemudian kita akan melakukan peramalan beban listrik dengan ARIMA dengan software Minitab, melakukan peramalan beban listrik masa depan menggunakan model ARIMA, analisis data direct waktu time series, pembuatan model ARIMA, peramalan beban listrik masa depan, outputnya perkiraan beban listrik bulanan. Selanjutnya, memprediksi kebutuhan bahan bakar berdasarkan beban listrik hasil peramalan menggunakan model regresi linear. Outputnya prediksi konsumsi bahan bakar kilogram. Mengestimasi kebutuhan bahan bakar untuk periode mendatang. Pada hal keempat ini, estimasi kebutuhan bahan bakar berdasarkan hasil prediksi, dasar perencanaan persediaan, horizon perencanaan bulanan. Kemudian menentukan jumlah safety stock untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan lead time. Menghitung variasi permintaan, menghitung ketidakpastian lead time. Output dari step 5 ini adalah safety stocknya. Karena nanti safety stock ini akan digunakan di penentuan reorder point. Nah, ini yang menentukan titik pemesanan ulang sebagai ambang untuk melakukan pemesanan bahan bakar. Dan ini rumusnya, ini data-data yang telah kita dapatkan dari proses-proses sebelumnya.
Selanjutnya, sistem pengambilan keputusan dan manajemen inventory. Menggunakan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen inventory. Menyediakan ambang pemesanan ROP, mendukung perencanaan pengadaan bahan bakar, meningkatkan keandalan pasokan, dan mengurangi risiko kehabisan stok. Begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi presentasi skripsi akan dijelaskan oleh Bapak Gigi. Terima kasih. Baik, selanjutnya bab 4 hasil dan bahasan. Poin pertama, analisis regresi konsumsi bahan bakar. Dari tabel 2, yaitu Descriptive Statistic of Electricity Production and Fuel Consumption, diperoleh data operasional yang terdiri dari 60 data bulanan, yaitu dari Januari 2021 hingga Desember 2025. Adapun rata-rata produksi listrik sebesar 1.495,3 MWh per bulan. Lalu rata-rata konsumsi bahan bakar sebesar 324.057 kg per bulan. Nilai standar deviasi yang relatif moderat menunjukkan operasi PLTD cukup stabil selama periode pengamatan ini. Berikutnya dari gambar 7 yang merupakan scatter plot produksi listrik versus konsumsi bahan bakar. Adapun interpretasinya yaitu hubungan antara produksi listrik dan konsumsi BBM bersifat linear positif sangat kuat. Setiap kenaikan 1 MWh produksi listrik meningkatkan konsumsi bahan bakar sekitar 186,79 kg. Lalu 98,87% variasi konsumsi bahan bakar dapat dijelaskan oleh produksi listrik. Dan hanya 1,13% variasi dipengaruhi faktor lain, yang mana faktor lain ini seperti proses sinkronisasi, warming up mesin, operasi standby, dan juga pengujian pasca perawatan. Berikutnya untuk bisa dilihat gambar 8 yang mana ini adalah uji asumsi normalitas residual. Hasil pengujian yang diperoleh yaitu residual mengikuti garis normal secara cukup baik. Tidak ditemukan penyimpangan sistematis, kemudian asumsi normalitas residual terpenuhi sehingga model regresi dinilai layak digunakan. Kemudian yang kedua, forecasting beban listrik menggunakan ARIMA. Pemilihan model ARIMA, data produksi listrik PLTD XYZ periode Januari 2021 hingga Desember 2025 dianalisis menggunakan metode ARIMA setelah dilakukan proses differencing untuk mencapai kondisi stasioner. Bisa dilihat tabel 3 di bawah yang merupakan komparasi dari kandidat ARIMA model. Kinerja model dari tabel di atas yaitu model terbaik adalah ARIMA 110, di mana MAP-nya sebesar 4,08%. Akurasi peramalan sangat baik, yang mana MAP-nya di bawah 10%. Kemudian adapun keunggulan modelnya yaitu seluruh parameter signifikan, proses estimasi konvergen, model stabil untuk peramalan jangka menengah, mampu menangkap pola historis beban listrik PLTD XYZ. Hasil forecasting beban listrik dan implikasinya dapat dilihat pada gambar 9, yaitu forecasted electricity production using ARIMA 110 with upper lower bound period 61 sampai 84. Hasil utamanya yaitu forecast dilakukan selama 24 periode, yang mana diambil dari Januari 2026 hingga Desember 2027. Produksi listrik diproyeksikan meningkat dari 1.846,64 MWh menjadi 2.079,36 MWh atau meningkat sekitar 12,6% selama periode peramalan. Kemudian ini ada tabel 5 yang merupakan forecast with upper lower bound periode 61 sampai 84 tadi. Lalu poin ketiga, future fuel consumption estimasi. Tabel ini merupakan forecast fuel konsumsi dan inventory parameter, yang mana didapat persamaan regresi yang diperoleh yaitu konsumsi BBM dalam satuan kilogram sama dengan 44.749 ditambah 186,79 dikali produksi listrik dalam satuan megawatt hour. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan kebutuhan bahan bakar selama Januari 2026 hingga Desember 2027. Yang keempat, inventory optimization analysis. Optimasi persediaan bahan bakar bertujuan meningkatkan tingkat persediaan bahan bakar yang optimal untuk menjamin kontinuitas operasi PLTD XYZ serta meminimalkan risiko kehabisan stok pada sistem island mode. Adapun bisa dilihat dari tabel 7 yang merupakan inventory optimisasi parameter,
Kemudian adapun perhitungan ROP-nya yaitu ROP sama dengan DL plus SS plus DS, di mana DL merupakan demand during lead time, kemudian SS merupakan safety stock, dan DS merupakan dead stock. Dengan rumus tersebut diperoleh reorder point sebesar 466,8 kiloliter. Yang kelima, validasi kebijakan persediaan menggunakan service level dan day of coverage. Dari tabel 8 yang merupakan comparison of existing and proposed inventory policies, bisa dilihat untuk indikatornya yang mana terdapat titik pemesanan atau reorder point, kemudian ada day of coverage, service level, dan juga probabilitas stock out. Adapun kebijakan yang existing di mana titik pemesanan berada di angka 300 kiloliter, day of coverage-nya berada di 23,4 hari, service levelnya tidak ditetapkan, kemudian probabilitas tidak terukur. Adapun kebijakan usulan yang diperoleh, yang didapat yaitu titik pemesanan berada di angka 466,8 kiloliter, day of coverage-nya 36,5 hari, service levelnya 95%, kemudian probabilitas stock out-nya di 5%. Dari kebijakan usulan yang didapat, terdapat peningkatan pada titik pemesanan yaitu bertambah sebesar 166,8 kiloliter. Untuk day of coverage menjadi 13,1 hari, bertambah 13,1 hari, service levelnya target keandalan jelas, serta probabilitas stock out-nya di mana resiko dapat terkendali. Kemudian untuk bab 5, simpulan dan saran. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu mengembangkan framework terintegrasi antara ARIMA, regresi linear, safety stock, reorder point untuk perencanaan persediaan BBM PLTD XYZ. Kemudian model regresi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara produksi listrik dan konsumsi bahan bakar. Sedangkan ARIMA 110 menghasilkan akurasi peramalan yang sangat baik, di mana MAPE sebesar 4,08%. Yang ketiga, optimasi inventory menghasilkan safety stock di angka 228 kiloliter, serta reorder point di angka 466,8 kiloliter. Kebijakan usulan meningkatkan day of coverage dari 23,4 hari menjadi 36,5 hari, serta menetapkan service level sebesar 95%. Adapun kontribusi penelitian, framework yang diusulkan mampu meningkatkan keandalan perencanaan pengadaan BBM serta mendukung pengambilan keputusan pada PLTD sistem island mode. Lalu saran dari penelitian kami ini sebagai berikut. Pertama, penguatan infrastruktur distribusi BBM, yaitu membangun jeti dan sistem pipeline transfer agar proses distribusi bahan bakar lebih cepat, aman, dan efisien, serta mengurangi ketergantungan pada transportasi truk. Yang kedua, optimalisasi sistem penyimpanan BBM, mengembangkan konsep main storage tank dan daily tank untuk meningkatkan fleksibilitas operasi serta mendukung implementasi safety stock dan reorder point. Lalu yang ketiga, digitalisasi monitoring konsumsi BBM, mengimplementasikan SCADA atau digital flow meter untuk memperoleh data konsumsi bahan bakar secara real time hingga ke tingkat masing-masing engine. Lalu berikutnya yang keempat, pengembangan model prediksi, mengembangkan metode machine learning guna meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan model ARIMA. Yang kelima, integrasi fuel management system, membangun decision support system yang mengintegrasikan forecasting beban, prediksi konsumsi bahan bakar, level stok, dan jadwal pengiriman secara real time. Dan yang keenam, pengembangan teknologi dual fuel, mengoptimalkan pemanfaatan mesin Wärtsilä 34DF berbasis diesel gas untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung pencapaian SDG 7, 8, dan 9. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 TMDA, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak selama penyusunan skripsi ini.